Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih sekaligus mempresentasikan tentang Islam masuk ke Indonesia. Nah, dalam bab ini juga termasuk dalam mata kuliah sejarah dakwah yang diambil sendiri oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Zaini di Sains Menjajah Studi Islam. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Nurul Aziza dengan NIM 2040210011 dari kelas A2 KPI. Nah, langsung saja akan saya bacakan rumusan masalah yang akan saya bahas kesempatan kali ini. Yang pertama adalah proses masuknya Islam ke Indonesia, yang kedua adalah cara masuknya Islam di Indonesia, dan yang terakhir adalah perkembangan Islam di Indonesia. Nah, yang pertama ini adalah proses masuknya Islam di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa masuknya Islam di Indonesia ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama adalah Islam ini masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dan yang kedua adalah pada abad ke-13 Masehi. Nah, yang pertama ini adalah Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Di sini ada 4. Yang pertama adalah catatan sejarah kerajaan Cina. Jadi, catatan tersebut berisikan bahwa masa dinasti Tang ini terdapat rencana orang-orang Tajian yang akan menyerang kerajaan Kalingga yang pada saat itu dipimpin oleh Ratu Sima. Yang kedua adalah berita dari Chow Kufai. Nah, berita ini juga menyebutkan bahwa di Indonesia dulu terdapat komunitas Tasih. Dan yang ketiga adalah berita Jepang, yang isinya adalah pada saat itu pendeta Kasim ini melakukan perjalanan nih dari Kanton ke Indonesia. Dan yang terakhir ini adalah para ulama, para peneliti ini melakukan sebuah seminar yang hasil dari seminar ini disimpulkan bahwa Islam masuk di Indonesia itu pada abad ke-7 Masehi. Dan yang kedua di sini adalah Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Ada dua, yang pertama adalah catatan perjalanan Marco Polo. Jadi ketika di Sumatera bagian utara ini dia singgah di kerajaan Samudra Pasai. Dan yang kedua adalah berita Ibnu Battuah yang berisikan terdapat batu nisan Sultan Malik As-Saleh, yaitu pada kerajaan Samudra Pasai di Sumatera Utara. Nah, yang kedua adalah cara masuknya Islam di Indonesia itu melalui apa saja sih sehingga Islam itu bisa masuk di Indonesia. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa masuknya Islam di Indonesia ini melalui jalur damai. Berbeda ketika masyarakat Rasulullah di Indonesia ini melalui jalur damai, jalur yang di mana sosial budayanya juga mendukung. Nah, yang pertama di sini adalah perdagangan. Nah, jadi pada abad ke-7 Masehi itu terdapat sebuah pemukiman yang namanya pemukiman Pekojan. Di pemukiman ini terdapat masyarakat Indonesia yang melakukan interaksi jual beli dengan masyarakat negara Timur Tengah. Nah, dari sini ulama para Timur Tengah juga melakukan interaksi yang dimana menyebarkan Islam, menyebarkan dakwah-dakwah keagamaan. Selanjutnya adalah perkawinan atau asimilasi nih. Tidak sedikit para ulama dan kiai yang menikahkan putra dan putrinya dengan umat non-Islam. Nah, dari sini umat non-Islam ini akan masuk ke dalam agama Islam dan juga melahirkan umat Islam. Selanjutnya adalah pendidikan. Nah, banyak juga para ulama yang para kiai ini yang menyebarkan Islam ini dengan jalur pendidikan. Nah, salah satu contohnya adalah Wali Songo, yaitu Sunan Ampel, Sunan Giri, dan juga Sunan Demak. Ini beliau ini mendirikan pesantren. Dengan beliau mendirikan pesantren ini, beliau melakukan penyebaran agama Islam, dan yang selanjutnya adalah tasawuf. Nah, banyak juga para ulama yang menyebarkan Islam ini dengan cara ilmu tasawuf, dan yang terakhir adalah kesenian. Sebetulnya Islam masuk di Indonesia dengan cara kesenian ini cukup menarik untuk dibahas. Tapi saya akan berikan satu contoh saja, yaitu yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga. Jadi beliau ini melakukan dengan cara melalui
wayang kulit yang setiap beliau melakukan pentas di sini juga beliau melakukan dakwah-dakwah Islamiyah, melakukan penyebaran Islam gitu. Nah, dan yang terakhir di sini adalah perkembangan Islam di Indonesia. Bagaimana Islam itu bisa berkembang nih di Indonesia hingga sampai saat ini. Yang pertama adalah syarat masuknya Islam itu mudah karena hanya mengucap syahadat. Dan yang kedua adalah Islam tidak mengenal kasta. Betul sekali dong karena kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kan sama, tidak ada perbedaan kasta. Begitu. Selanjutnya yang ketiga adalah penyebaran Islam secara damai, tidak paksaan atau kekerasan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi Islam masuk di Indonesia itu dengan jalur damai karena ini juga didukung oleh sosial budaya Indonesia yang berbeda sekali dengan pada masa Rasulullah di mana terdapat banyak sekali penolakan-penolakan dari kaum Quraisy yang dari penolakan ini akan menimbulkan peperangan, pertumpahan darah begitu. Dan yang keempat adalah sifat masyarakat Indonesia yang ramah. Betul, karena dengan masyarakat Indonesia yang ramah, ini menjadikan masyarakat Indonesia membuka dan juga menerima ajaran-ajaran baru, yaitu agama Islam ini. Dan yang terakhir adalah upacara-upacara agama Islam lebih sederhana. Nah, ya, karena banyak selain agama Islam ini ada sekali upacara-upacara yang dimana membutuhkan banyak biaya untuk sebuah upacara keagamaan. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya harap teman-teman semua bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Dan juga saya memohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.